Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesona Gemini yang bikin jatuh cinta. Jadi reading ini bisa buat kamu atau buat kamu yang sedang sayang atau jatuh cinta banget dengan seseorang yang berzodiak Gemini. Kita akan lihat di luar hal-hal umum tentang Gemini, ada pesona apa lagi yang membuat mereka ini gampang sekali dicintai ya. Kita akan lihat bareng-bareng di sini. Aku akan mulai aja. Ada The Sun ya. Gemini ini memang tipe orang yang, ini kembar, jadi seperti lambangnya anak kembar. Yang bisa kukatakan mereka ini dalam usia berapapun punya semangat yang luar biasa untuk menunjukkan kebahagiaannya, keceriaannya, joyful. Karena bagi mereka hidup itu memang seharusnya sih dinikmati, bukan buat ditangisi. Bahkan ketika mereka lagi ada masalah pun mereka selalu punya sisi optimis yang luar biasa. Jadi kalau misalnya dia lagi ada masalah di rumah sama keluarganya, ya mungkin di rumah dia akan agak-agak menahan emosi, tapi di luar rumah mereka akan happy lagi, akan ceria lagi gitu loh di sini. Dan jika misalnya ini berhubungan dengan pasangan, Gemini ini selalu berusaha untuk membuat pasangannya ini happy, bahagia, seperti matahari yang hangat, seperti padang bunga matahari yang ceria kayak gitu di sini. Jadi tidak suka kalau misalnya pasangannya ini terlalu banyak bersedih. Maka banyak sekali Gemini yang sangat berharap punya pasangan yang punya energi yang sama untuk menikmati hidup, buat happy, buat ya intinya adalah bersenang-senang. Karena seharusnya hidup itu untuk dinikmati. Bersedih boleh, tapi ya jangan terus-terusan. Bagi Gemini itu seperti itu. Jadi penuh dengan keceriaan si orangnya, dan ini menjadi hal yang mempesona teman-teman Gemini ini ya, karena nggak banyak orang yang bisa berbahagia di segala situasi. Ya Gemini salah satunya. Ada Ace of Pentacles. Walaupun banyak orang yang menjadikan Gemini ini sebagai public enemy ya, kayaknya semua masalah di dunia ini disebabkan oleh Gemini. Tapi sebenarnya mereka ini punya kemampuan untuk memegang janji, memegang komitmen. Jadi sekali mereka janji, mereka akan berusaha gimana caranya menepati janji kepada siapapun, kepada kamu, kepada orang yang dia sayang, kepada orang tuanya, sahabat-sahabatnya, kayak gitu di sini. Dan juga mereka ini selalu punya banyak harapan mengenai kejujuran, kesetiaan juga sebetulnya, dan juga gimana caranya dia menggapai impiannya di sini. Karena ini Pentacles sangat erat kaitannya ya dengan keuangan, dengan karir, dengan pendidikan dia. Bagi mereka itu penting. Maka dukungan kamu kalau misalnya punya pasangan Gemini, kalau kamu mendukung dia di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, karir, bagi mereka itu akan sangat membahagiakan gitu loh. Mereka selalu punya banyak cara untuk membuka berbagai peluang, menemukan peluang yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain, baik itu di karir, bisnis, dan sebagainya. Jadi itu salah satu bakat lahirnya Gemini sih, luar biasa mereka nih ya. Karena mereka selalu happy go lucky, sehingga peluang-peluang itu muncul aja gitu di pikiran mereka dengan sangat gampang dan teng gitu. Ya, kemudian di sini ada Temperance. Temperance di sini energinya lebih kepada healing. Jadi meskipun mungkin kamu melihat Gemini itu sebagai sekali lagi public enemy, tempat menyalahkan semua hal kepada Gemini, tapi sebenarnya mereka punya sebuah kondisi yang mereka sangat mengutamakan kedamaian sebetulnya. Mereka juga tipe yang tidak mau ambil pusing ya ketika ada, bukannya mereka nggak peduli, tapi lebih kepada masalah datang, betul, tapi aku stres dan aku bahagia, masalah tetap ada. Jadi kenapa aku harus stres gitu di sini. Jadi mungkin itu yang membuat banyak Gemini lebih cepat menyelesaikan masalahnya dibandingkan orang lain. Karena mereka punya optimisme, dan ketika ada masalah datang, selain mereka tetap di bawah happy aja, mereka juga akan memikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Dan kadang kalau misalnya kamu punya sahabat Gemini atau pasangan Gemini, kamu akan bisa merasakan bagaimana mereka ini punya efek menyembuhkan, efek menenangkan. Jadi walaupun di luar sana mereka hahaha, tapi ketika sudah waktunya mode serius, mereka akan serius mendengarkan kamu. Mereka akan datang sebagai orang yang akan menenangkan kamu, mendamaikan kamu, memeluk kamu ketika kamu lagi ada masalah, dan sebagainya. Mereka berpikir bahwa ya ketika kamu lagi sedih, mereka harus ada untuk mendamaikan kamu,
untuk memberikan kamu kenyamanan. Jadi orangnya care banget. Makanya di sini mungkin banyak yang bilang Gemini itu punya banyak teman ya, karena memang mereka sangat peduli. Sepeduli itu mereka kepada orang yang mereka sayang, kayak gitu di sini. Kemudian ada Six of Wands yang menandakan mereka ini sangat ingin sekali buat sukses ya. Bagi mereka sebuah pencapaian itu penting, kesuksesan itu penting, dan bagi mereka akan sangat menyenangkan jika proses menuju sukses ini mendapat dukungan dari orang yang dia sayang. Semakin banyak orang yang mendukung dia, akan semakin dia percaya diri bahwa oke, aku pasti bisa gitu. Aku pasti bisa lulus, aku pasti bisa kerja di mana, aku pasti bisa nanti sampai menikah. Kalau dia dapat support system yang bagus. Jadi memang Gemini ini karena energi energi sayangnya dia ini besar ke banyak orang, dia juga sebenarnya butuh energi yang besar juga dari banyak orang kepada dia. Jadi dapat feedback juga gitu loh di sini. Tapi intinya Gemini selalu ingin berusaha gimana caranya membahagiakan orang-orang yang dia sayang. Termasuk juga kamu, kalau kamu adalah pasangannya, berusaha untuk selalu membantu kamu, meringankan bebannya kamu, sehingga dia berharap ketika sukses, ayo kita sukses bersama, nggak cuma aku sendirian gitu loh di sini. Jadi itu sih sisi lain Gemini. Jadi jangan selalu melihat Gemini sebagai public enemy, orang yang menyebalkan dan dituduh ini itu, tapi mereka sebenarnya punya kebaikan hati dan ketulusan yang luar biasa gitu sih di sini ya. Kemudian kita akan lihat poin-poin pesona lainnya Gemini di sini ya. Di sini mungkin mereka banyak sekali yang punya fisik yang bagus ya. Fisik ini macam-macam, mulai dari sorot matanya, binar matanya. Kamu bisa melihat kalau misalnya menatap mata Gemini itu ada banyak sekali keindahan, ada banyak sekali passion, ada banyak sekali harapan-harapan dia yang terpancar dari matanya, kebaikan hatinya, cintanya, kegembiraannya, kayak gitu. Jadi mereka selalu ingin bahwa kegembiraan, energi gembira mereka yang banyak itu ingin mereka sebarkan ke banyak orang. Jadi bagi-bagi energi bahagia gitu loh di sini. Makanya di sini ada kata-kata kamu bisa melihat semesta di dalam mata mereka, karena mereka seluas itu sih harapannya, bahagianya, sayangnya, kehangatan hatinya, kayak gitu di sini. Jadi ya kamu berbahagialah kalau punya pasangan Gemini, jangan malah dijadikan beban gitu ya, tolong. Dan di sini seseorang sedang merindukan kamu pada momen ini, yang menunjukkan betapa kerennya mereka. Jadi bisa aku bilang Gemini ini seringkali jadi orang yang ditunggu-tunggu ketika ada acara, ada kumpul-kumpul, mungkin banyak sekali yang nyeletuk, si X kok belum datang ya gitu. Dan si X ini si Gemininya, kok dia belum datang ya, nggak seru ya kalau nggak ada si X gitu ya. Karena mereka ini selalu memancarkan rasa gembira, makanya kemanapun mereka pergi, di sini senang, di sana senang gitu. Maka kehadirannya selalu dirindukan, selalu dinantikan, dan kadang ya kurang seru aja kalau nggak ada mereka. Jadi nggak lengkap aja kalau nggak ada Gemini gitu di sini. Gitu sih yang bisa aku lihat di sini. Makanya sisi lainnya Gemini, pesonanya dia di sini ya. Kemudian di sini mereka punya sisi humor atau kemampuan untuk bercanda di sini. Jadi sebenarnya mereka itu karena memang suka bagi-bagi kebahagiaan, mereka akan sangat senang kalau bisa membuat tertawa orang yang mereka sayang gitu loh di sini. Jadi mereka memang nggak suka kalau misalnya orang yang mereka sayang ini sedih, kecewa. Jadi mereka kadang berusaha menghibur dengan bercanda kayak gitu di sini. Dan karena memang mereka sukanya bercanda, aku lihat Gemini juga banyak yang nggak terlalu bawa perasaan sih ketika dibercandain orang lain. Mereka bawa santai aja. Jadi itu sih sisi Gemini yang mungkin nggak banyak diketahui orang ya. Jadi kalau pengen bercanda, kelihatannya Gemini akan menjadi teman yang menyenangkan buat saling bercanda, saling ketawa-ketawa bareng. Makanya kehadirannya selalu dirindukan, karena lucu aja gitu kalau dia hadir tuh seru, fun, dan bisa merasakan energi bahagianya mereka. Dan mereka emang suka berbagi bahagia, nggak mau disimpan sendirian aja. Kemudian di sini ada kondisi ketika Gemini jatuh cinta tuh kayak gimana sih pesonanya gitu ya. Kita akan lihat bareng di sini. Are you thinking about me? Kalau di sini Gemini itu ketika jatuh cinta seringkali berpikir, aku lagi suka sama dia, apakah dia memikirkan aku juga? Aku lagi masak mie, tiba-tiba aku mikirin dia, apakah dia ketika masak mie mikirin aku juga? Kayak gitu di sini. Jadi
Ketika jatuh cinta, pikiran dia adalah orang yang dia sayang, orang yang dia sayang. Ketika lagi ngapain mikirin orang itu lagi mau ngapain mikirin orang yang dia sayang lagi, kayak gitu di sini. Jadi bagi Gemini, ketika jatuh cinta, dia sangat berharap bahwa pasangannya ini punya energi yang sama untuk saling memikirkan, saling merindukan, saling berbagi komunikasi, kayak gitu di sini. Jadi dia tipe yang emang kurang bisa jatuh cinta sendirian. Jadi ketika dia jatuh cinta, dia akan bilang gitu, tipe yang seperti itu. Bodo amat, yang penting terabas, yang penting dia tahu aku suka. Perkara ditolak apa diterima, belakangan yang penting dia tahu kalau aku suka sama dia, kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu. Mungkin nggak semua Gemini, tapi kebanyakan seperti itu sih di sini yang bisa aku lihat ya. Jadi ya serulah Gemini ini. Kemudian di sini aku akan lihat, ya, aku akan menunggu kamu. Aku akan menunggu waktu yang tepat sampai kamu menerima cintaku. Aku akan menunggu sampai kamu bener-bener bisa menerima aku di hidupmu, kayak gitu. Ya keras kepala juga sih, cuma di sini membuktikan bahwa Gemini ini memang kalau udah jatuh cinta itu dibilang bucin iya, saklek juga iya. Jadi di sini dia bener-bener akan nunggu sih. Kalau memang di sini dia suka sama seseorang, dan mungkin dia merasa bahwa sekarang belum waktu yang tepat karena mungkin orang yang dia suka ini lagi fokus ke skripsinya atau lagi kuliah di negara lain, dia akan menunggu sampai orang ini benar-benar bisa dia jangkau gitu loh. Yang ketika dia udah santai, aku akan datang kepada kamu untuk menyatakan perasaanku, untuk menyatakan keseriusanku. Mau nggak kamu berjuang sama aku untuk hubungan kita, kayak gitu. Jadi tipe yang bersedia menunggu sih di sini. Ya, jadi walaupun mungkin bagi orang lain ini sekedar buang-buang waktu aja, kamu ngapain nungguin dia, tapi bagi Gemini, kalau memang orang ini layak buat dia tunggu, layak buat dia perjuangkan, layak buat ada di masa depannya, maka dia akan menunggu. Dan sampai orang ini bener-bener menolak dia akan menunggu gitu. Bodo amat, yang penting aku tungguin sampai aku dapat jawabannya, kayak gitu. Masihkah kau mencintaiku? Bisa kukatakan di sini ketika katakanlah antara Gemini dan kamu sudah jadian gitu ya, mereka seringkali insecure. Apakah dia masih mencintai saya? Apakah aku masih di hatinya? Apakah aku masih jadi yang nomor satu? Apakah orang itu akan menjadi pengganggu, kayak gitu? Gitu-gitulah. Jadi di sini kadang ada rasa insecure karena ya bagi Gemini bagaimanapun juga ketika Gemini itu paling suka diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya sedikit aja kamu hilang dari radarnya, dia akan nyariin kamu. Dia akan memastikan bahwa kamu masih menjadi bagian dari hidupnya, masih saling sayang dan sebagainya. Jadi itu sih di sini, makanya mungkin agak-agak posesif dan sebagainya sebenarnya karena sedikit banyak mereka ini punya rasa insecure atau trust issue. Makanya di sini dia ingin memastikan bahwa kamu masih sayang ya sama aku. Kamu marah nggak sama aku? Kamu baik-baik aja nggak di sana, kayak gitu-gitulah di sini ya. Kemudian akan ada 2 kartu lagi di sini. Ada needs. Yang bisa aku katakan mengenai kartu ini adalah kadang Gemini ini punya sisi katakanlah egois, tapi lebih kepada dia ingin balance. Jadi antara kamu sebagai pasangan dan dia sebagai satu individu merasa bahwa kamu butuh waktu kamu untuk kerja, untuk kuliah, untuk keluarga, sahabat-sahabat kamu, me time. Aku juga butuh waktu aku untuk me time dan segala proyek di luar hubungan kamu dan dia. Maka di sini dia akan sangat berterima kasih kalau kamu ngasih dia waktu untuk me time, sekedar buat dia main game atau mungkin nonton drakor atau ngumpul sama teman-temannya gitu loh di sini. Jadi itu bisa merecharge energinya dia lebih lagi gitu ya di sini. Terutama kalau Gemininya tipe introvert. Jadi nggak semua Gemini itu ekstrovert ya, ada juga yang introvert di sini. Itu sih. Jadi semakin kamu memberikan waktu lah. Jadi Gemini juga bisa kok menyeimbangkan antara waktu buat dirinya dan waktunya buat kamu. Jadi jangan gelendotan 24 jam buat perhatian dia, tapi kasihlah dia waktu untuk menikmati waktunya dia. Karena tenang aja, sebenarnya Gemini itu ngerti juga kok caranya buat setia, ngerti kok caranya buat mengutamakan kamu dalam hidupnya. Ketika dia kumpul sama teman-temannya bukan berarti dia lupa sama kamu, dia masih akan inget kamu, cuma memang butuh waktu aja buat
kumpul-kumpul gitu loh di sini. Karena memang Gemini tuh energinya banyak banget sehingga harus dia kasih ke A, B, C, D gitu loh. Untuk sharing kebahagiaan gitu. Tapi ini bukan tentang orang ketiga, enggak, lebih kepada teman-temannya yang banyak itu loh gitu. Ada sukses di sini. Ini hampir sama seperti kartu Six of Wands ini ya energinya. Jadi memang mereka ini sangat ingin sebuah kesuksesan. Mereka akan sangat bekerja keras meraih impian-impiannya, dan ini dia akan semakin bahagia kalau mendapat dukungan dari orang yang disayang, terutama kalau kamu adalah pasangannya. Jadi dukungan dari kamu akan semakin membakar semangatnya untuk menuju kesuksesan. Dan juga di sini bisa kukatakan bahwa dia tipe orang yang akan sangat bahagia kalau bisa memberikan kamu tuh hadiah-hadiah, dan dia juga akan sangat senang kalau misalnya kamu bisa memberikan kejutan-kejutan kepada dia. Nggak perlu hadiah yang besar, tapi ya mungkin hadiah kecil sebagai bentuk perhatian kamu kepada dia gitu sih di sini. Karena dengan hadiah bagi dia ini menjadi salah satu bukti bahwa cinta di antara kita masih ada, terutama kalau misalnya Gemini ini punya love language gift atau hadiah, ngasih hadiah gitu atau menerima hadiah. Jadi ya usahakanlah sekali waktu ngasih dia hadiah, mungkin coklat atau mungkin 1 cup kopi kesukaan dia gitu-gitulah ya. Itu yang bisa aku lihat mengenai Gemini dan pesonanya. Semoga ini bisa membantu kamu dan bikin kamu happy. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.